Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pergaulan hidup menentukan arah hidup. Pada zaman ini kita harus sungguh-sungguh saudaraku berhati-hati dengan pergaulan hidup. Termasuk pergaulan hidup dengan internet yang ada di HP kita. Karena pergaulan yang buruk saudaraku, firman Tuhan berkata merusak kebiasaan yang baik. Tetapi pergaulan hidup yang baik saudaraku akan mendatangkan kehidupan yang baik. Nah saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 33 ayat yang terkenal ini berkata, janganlah kamu sesat, janganlah kamu atau kita sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku, pergaulan hidup kita menentukan arah masa depan hidup kita. Bila kita keliru bergaul, hasilnya adalah kehidupan yang buruk dan juga pastinya penderitaan, saudaraku, kegagalan. Tetapi bila pergaulan hidup kita yang baik, maka hasilnya saudaraku kehidupan kita akan baik pula. Ya percayalah saudaraku ya. Nah saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan sekali lagi saya ingin membagikan saudaraku 3 kebenaran. Supaya kita jangan salah memilih pergaulan hidup. Karena pergaulan hidup saudaraku menentukan arah hidup kita. Menjadi buruk atau menjadi baik diberkati oleh Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama saudaraku, jangan bergaul dengan orang bebal saudaraku, tetapi bergaulah dengan orang yang bijak saudaraku ya. Amsal 13 ayat 20 ayat yang luar biasa ini berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal saudaraku menjadi malang. Nah saudara, ayat ini, Amsal ini, firman Tuhan ini dengan jelas saudaraku mengajarkan kepada kita supaya kita jangan salah mengambil pilihan dengan siapa kita akan bergaul, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat. Bila kita bergaul dengan orang yang bijaksana saudaraku, kita akan menjadi bijaksana, menjadi pinter saudaraku, dan diberkati pastinya. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang bebal, yaitu orang yang sulit diajar, orang yang keras kepala, orang yang sombong, hidup kita akan menjadi malang saudaraku, artinya celaka, menderita. Jadi saudaraku, sangat berbahaya pergaulan dan berteman dengan orang-orang yang bebal. Hidup kita akan malang saudaraku, celaka. Jadi saudaraku, sekali lagi, orang yang bebal itu adalah orang yang sulit diajar, dinasehati, sulit diberitahu. Saudaraku, ada orang-orang seperti itu. Keras kepala, sombong, sok pintar, merasa sok pintar, berlagak tahu, padahal sebenarnya tidak tahu apa-apa saudaraku. Apalagi tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan bergaul dengan orang bebal saudaraku, tetapi bergaulah dengan orang yang bijak, yang bijaksana, supaya kita menjadi bijaksana saudaraku. Kita menjadi bijaksana bila kita saudaraku belajar firman Tuhan. Amin ya. Kebenaran kedua saudaraku, jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar atau lekas marah. Amsal 22 ayat 24 dan 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Wow saudaraku ya. Jadi seperti pepatah, buah jeruk jatuh tidak jauh dari pohonnya saudaraku. Jadi seorang anak itu akan menerima tingkah laku karakter orang tuanya. Seorang teman atau seorang sahabat juga akan meniru dan menerima tingkah laku dan karakter temannya atau sahabatnya itu. Bila kita bergaul dengan seorang yang karakternya lekas gusar, lekas marah, saudara, emosional, saudaraku, itu dapat mempengaruhi saudaraku kehidupan kita. Ya, sehingga kita pun akan menjadi orang yang lekas gusar, lekas marah bila menghadapi mungkin kritikan, tekanan atau kata-kata yang menyinggung. Nah, anak-anak kita harus kita nasihati saudaraku ya,
Supaya mereka juga jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar, marah, emosional dan sebagainya. Karena itu saudaraku, kita jangan berteman dengan orang yang lekas gusar dan bergaul dengan orang yang cepat marah. Dikatakan saudaraku, kebiasaan itu akan ditiru dan menjerat kita, menyekek kita saudaraku. Yang akan mendatangkan banyak kerugian, kerusakan bahkan dalam kehidupan kita, keluarga kita. Saudara, sekali lagi, jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar dan lekas marah. Ya, jadi kalau yang masih ada yang sedang pacaran misalnya ya, belum ngambil keputusan, pacarnya dikit-dikit gusar, dikit-dikit marah, saudaraku, hati-hati, saudaraku ya, hati-hati, pertimbangkan itu. Yang ketiga, saudaraku, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Ini yang penting. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati, saudaraku. Bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nah, saudaraku, kita perhatikan. Nuh yang hidup saudara di zaman dosa yang begitu merajalela sedemikian rupa, saudaraku. Ya, tidak jauh seperti zaman sekarang ini. Ya, tapi zaman Nuh itu orang sudah dosa di mana-mana. Tetapi Nuh bisa hidup bergaul dengan Allah, saudaraku. Dan dikatakan Nuh itu seorang yang benar. Dia hidupnya tidak bercela, saudaraku. Dan pastinya, saudaraku, dia orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga waktu air bah datang, saudaraku, menghancurkan dunia, Nuh dan keluarganya selamat. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, ini kesaksian Daud yang mengungkapkan hubungannya yang erat dengan Tuhan. Daud bergaul dengan Tuhan sehingga Tuhan menunjukkan jalannya, kebaikannya, kasihnya kepada hidupnya dan keluarganya. Tuhan memberkati saudaraku Daud dengan kebahagiaan, keluarganya diberi kebahagiaan, dan anak cucunya diberkati di bumi. Hidup Daud dan keluarganya serta anak cucunya sangat berbahagia, diberkati karena apa? Daud bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalannya, memberkati orang-orang saudaraku yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Amin ya. Mari saudaraku, jangan malas ke gereja, jangan malas baca Alkitab, jangan malas bersekutu saudaraku, supaya kita bisa dekat dengan Allah. Jadi inilah 3 kebenaran supaya jangan salah memilih pergaulan saudaraku. Hidup yang salah, pergaulan hidup yang salah. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang bebal, tetapi bergaulah dengan orang yang bijaksana supaya kita diberkati. Yang kedua, jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar, lekas marah, dikit-dikit marah saudaraku, supaya kita jangan menjadi seperti mereka. Dan yang ketiga, kita harus hidup bergaul dengan Allah supaya hidup kita diberkati seperti Daud, hidupnya, anak cucunya, keluarganya diberkati oleh Allah. Saya bacakan lagi saudaraku, Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada mereka siapa saudaraku? Yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Amin ya, mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau jaga pergaulan hidup kami supaya kami jangan tersesat. Kami mau bergaul erat dengan Engkau Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu, melalui doa, melalui ibadah, melalui pelayanan, melalui persekutuan-persekutuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkati kami semua supaya kami bergaul karib dengan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber keselamatan kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa saudara klik like, subscribe,
bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.